Ya, aku sempat lihat dari postingan dokter sih, ya, itu dicabut lumayan ini ya dok, yang kayak berlubang ya. Ya udah Eh, Oke dok, apa kabar? Sehat dok? kan nggak sehat habis dicabut giginya. Oh iya betul. Dok, coba nih, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum kenal dokter Tirta, mungkin dokter Tirta memperkenalkan diri dulu. Jadi kalau dari saya, salam kenal buat teman-teman. Saya Dr. Tirta. Saya adalah seorang dokter umum yang sekarang aktif sebagai relawan di Kementerian Kesehatan. Dan usaha saya pada dasarnya adalah UMKM, event, dan toko sepatu yang sekarang terdampak karena PPKM. Oh ya, nanti kita bahas ya dok di akhir ya. Oke dok, nih aku ada sedikit pertanyaan yang udah aku rangkum. Ini mungkin adalah beberapa pertanyaan yang sebenarnya banyak dipertanyakan oleh orang-orang juga. Eh, dari kacamata dokter Tirta sendiri, pendapat dokter bagaimana situasi pandemi di Indonesia dan di dunia? Kalau di Indonesia lagi kritis. Oke. Okay. Jadi kalau di Indonesia ini hari ini tingkat kematian menembus rekor lagi di atas 1.000. Oh Dan ya. hari ini PPKM diperpanjang. Mm-mm. Dan yang paling kasihan itu adalah teman-teman saya yang sekarang karena PPKM diperpanjang mereka nggak tahu mau makan pakai apa. Sementara kan Iya sih. beli masker harus pakai uang. Jadi kalau kita lihat kondisi di Indonesia ini terjadi bukan hanya pandeminya, tapi terjadi polarisasi. Polarisasi yaitu orang yang memang mereka tuh percaya banget sama COVID dan orang yang sebenarnya percaya sama COVID tapi akhirnya menyangkal karena mereka udah nggak bisa makan lagi. Dan Oke. orang-orang ini tuh rata-rata pekerja harian. Jadi kayak kita bisa let's say bilang kedai kopi, Starling, shopkeeper, bahkan saya baca berita bahkan banyak pegawai mall itu dirumahkan. Jadi kalau Betul, kita betul, lihat di betul. sini tuh akhirnya nanti kalau orang kena COVID, kalau orang kaya raya masih enak kak, masih bisa. Ya maksudnya orang COVID itu nggak enak ya, tapi kalau dia sakit COVID, dia punya uang, dia masih bisa PCR, masih bisa antigen, masih suplemen. Tetapi orang-orang yang sekarang di Indonesia terdampak karena PPKM ini, jangankan buat PCR, buat makan aja susah. Dan itu adalah curhatan contoh dari teknisi handphone, servis handphone di Condet. Itu sampai Hmm. mereka hanya dapat 30.000 per hari. Itu nggak bisa hidup, Kak, kalau di Jakarta. Betul, Apalagi kalau betul, di betul, betul. Juana. Jadi kondisi kita sekarang lagi nggak baik-baik. Iya, 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 I see. Oke, selanjutnya nih dok, kan dokter setahu saya sih ya, ini dokter masih turun ke lapangan ya di masa pandemi ya, betul dok? Masih, Masih masih. kan? Nah, apa aja sih kesibukannya dokter selama ini? Yang aku tahu sih salah satunya jadi narasumber sih dok, benar gak dok? Iya, kalau itu kan maksudnya tambahan ya. Kalau dari saya sih masih koordinasi dengan kawan-kawan lapangan. Maksudnya keluhan Mm-mm, masyarakat itu apa, saya sampaikan ke atas itu. Terus mm-mm. kalau kalau enggak ya jelas membantu distribusi vaksin sekarang karena perintah dari Oke. Menkes kan kita distribusi vaksin. Jadi kita keliling di DKI. Yang ketiga sekarang lagi ngurus UMKM-nya itu gimana. Karena kan saya Mm-mm, lagi usulin ke atas ya oke, yang sekarang sekarang lagi usulin adalah teman-teman sekarang yang orang-orang menengah ke bawah ini yang pekerja harian. Jadi tugasnya mm-mm, itu survei kan mereka kan nantang kan. Jadi kayak contoh salah satu kepala daerah tadi bilang saya kritik gak terima gitu. Ada kepala daerah yang mm-mm. saya gak terima terus bilang Tirta turun ke lapangan ya saya turun lapangan nih itu banyak orang nggak makan banyak orang ini banyak orang kena covid banyak yang mati nah ini yang harus Mm. kita usulkan jadi memang seperti itu Iya, iya. kegiatan saya di makanya sampai giginya nggak kurus. Oke, siap dok. Terus boleh nggak dok mungkin diceritain ke kita juga pengalaman menarik apa nih yang dokter Tirta temukan saat turun ke lapangan saat menangani masa-masa di pandemi ini? Kalau yang air-air ini jujur bukan bukan aneh sih, tapi justru menyedihkan ya. Kita tuh melihat dua sisi berbeda, karena saya seorang dokter umum ya. Jadi saya itu kemarin sempat kunjungan di beberapa daerah, ya kan, secara diam-diam gitu. Kalau kita melihat PPKM itu bagus kalau di Sudirman, ya. Hmm. Kalau di Sudirman, Mampang, Kuningan itu emang sepi. Coba kalau Hmm. teman-teman di sini itu geser, Lenteng Agung, Cilincing, Cipinang, ya, Pasar Rebo, Pasar Minggu, itu masih masih orang masih cari duit gitu loh. Dan Hmm. pada hari ini tuh saya sering mendengarkan curhatan. Jadi kalau saya tuh bungkus makanan dari warteg itu Hmm. nah, jadi di dekat rumah saya ini ada warteg di daerah Cawang dan memang tuh saya turun, saya mendengarkan curhatan mereka. Itu mereka curhat ke saya karena mereka itu supir taksi sebuah brand terkenal di Indonesia. Itu cari makanannya nggak bisa, ya kan? Hmm. Tapi di satu sisi ada pasien kan saya masih ngeladenin telemedicine ya. Sampai sekarang saya masih mengurus pasien telemedicine. Itu ada yang kritis cari rumah sakit aja nggak bisa Ya. gitu. Jadi
Dan yang paling mengenaskan itu adalah kemarin, itu saya baru ngobrol langsung sama orangnya, yaitu Mas Indra dari service center handphone yang biasa tuh di Condet. Itu pakai kerdus, itu dia di pinggir jalan, sampai bilang tolong dong servis HP-nya biar saya bisa makan. Jadi kalau saya bilang nggak baik-baik aja. Terus yang lucunya di lapangan lagi nih, di Klaten saya dapat laporan dosis itu udah ditutup karena nggak cukup. Terus di Jogja, antri vaksin itu dari jam 3 pagi. Di NTT malah rusuh, di Bali juga. Di Bali itu malah rebutan dari jam 3. Nah kan maksudnya kalau dibilang kondisi lapangan gimana, ini udah berbeda. Kalau yang tahun lalu mungkin orang udah masih paham ya. Tapi kalau yang tahun sekarang, orang tuh udah tempernya tinggi. Tempernya lumayan parah gitu. Jadi orang kesenggol dikit sama isu hoax saja mungkin udah bisa marah-marah. Yang saya lihat tuh kemarin saya keliling, saya sampai kemarin naik mobil, saya tuh selalu rutin naik mobil sama naik motor dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Itu keliling Jakarta, tapi yang di bagian perbatasan. Kayak contoh Cililitan gitu kan. Terus Lenteng Agung, Depok, perbatasan. Terus Pasar Minggu, Jagakarsa, atau Lebak Bulus. Terus Pesanggerahan. Itu susah, emang liatin mereka. Itu fakta yang emang di lapangan seperti itu. Jadi akhirnya mau nggak mau yang ditemui sekarang adalah kesenjangannya luar biasa. Sementara teman-teman saya yang lain kalau isoman masih bisa hidup. Yang di Jogja itu tim saya Susencare kan sebagian PPKM ya. Jadi teman-teman Susencare kalau di Jogja fokusnya malah mengabari berita. Kalau yang di Jogja itu karena udah nggak ada duit, warganya saling membantu. Jadi ada gerakan namanya warga bantu warga itu di Jogja. Jadi mereka iuran sendiri namanya jimpitan. Terus kalau ada orang isoman disuplai sendiri karena mereka udah nggak mau lagi ngandelin karena apa yang mereka harapin nggak ada. I see. Jadi itu kalau yang di lapangan kayak gitu. Kalau ada yang masih bilang bahwa di lapangan ini bahagia atau narasi bahagia itu fiktif. Mau bahagia gimana orang nggak ada bisa bahagia, cari makanannya susah. Iya, kenyataannya sangat sulit ya dok di lapangan ini ya. Betul-betul sangat tragis sekali Iya, gitu. kalau seminggu terakhir benar-benar kritis ya. Kalau mungkin PPKM awal Juli itu masih bisa hidup, tapi begitu ini kan dekat akhir bulan ya. Ini sakit tuh. Dan ini kalau kita lihat, kita baca berita aja, pegawai mall itu sudah pulang karena udah nggak kuat, gitu loh. Nah makanya kayak saya sampaikan ini kemarin ke staf-susnya menteri, dan itu jujur kayak ya Pak Luhut pun tadi sebenarnya statement jam 10 pagi mengatakan bahwa ya kalau lama-lama ekonomi berantakan, tapi di statement kan diperpanjang. Maka saya bilang ya kalau bisa diperpanjang oke, tapi yang di bawah dikasih makan. Ya termasuk betul, orang betul. menengah yang jadi ke bawah ini. Iya, betul dok. Sepakat sekali dok dengan statementnya barusan. Nah, melanjutkan dengan masalah bertahan nih ya. Menurut dokter nih, paling penting apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan di masa pandemi atau situasi? Wah, Kita nggak ngomong pandemi dok. Ngomongin situasi kalau saat ini ya dok. Kalau hal ini tuh sulit ya kayak karena gini, teman saya yang kaya raya banget aja, teman saya nih yang kaya raya banget yang koleksi mobil mewah dan motor, itu pun sudah mulai menjual koleksi motor dan mobilnya. Karena dia menggunakan uang itu untuk nalangin pegawainya. Jadi orang yang kaya raya aja, yang dikenal crazy rich aja, itu ada beberapa orang yang menjual gitu, karena mereka nggak mau memecat. Terus kedua, itu yang pertama ya. Jadi kayak, dan saya pun melihat ya, saya punya toko 17 ya di Jakarta. Itu close semua. Iya dok. Oh close semua itu. Jadi bisa dibayangin kan, dan itu baru saya. Saya juga ngerti dok. Berada pada level sudah nggak mikir gitu loh. Tapi itu aja akhirnya kepikiran karena wajib nih kalau close terus makannya pakai apa, dan saya udah nggak peduli bantuan apapun. Nah bayangin yang jual sate di pinggir jalan atau Starling yang nongkrong di Sudirman. Nah jadi kalau ditanya apa yang bisa kita lakuin, nggak ada. Nggak ada nih dok ya? Loh nggak ada optimisme, kita mau dagang nih. Let's say gini. Iya, betul. Let's say kita bilang yang kita bisa lakuin kreatif. Siapa yang mau beli? Nggak ada. Betul. Yang mau beli nggak ada. Contoh yang beli, artis semua beli. Emang artis kalau beli terus ya dia juga nggak makan kan. Artis kan juga butuh uang juga. Masa uangnya habis gitu kan nggak mungkin. Nah jadi yang kita perharap di sini adalah negara harus turun untuk rakyatnya. Karena apa? Karena kalau ditanya warga yang suruh ngapain, lah duit aja nggak ada, mereka suruh dagang. Kalaupun dagang mereka mau beli apa dagangannya. Nah kenapa saya suarakan? Karena
gini, orang kalau kelaparan itu akan rentan kena COVID. Kalau orang kaya kena COVID, sekali lagi dia masih bisa isoman, punya duit buat PCR. Tapi kalau orang nggak punya UMKM, let's say dia jual brand lokal, kena COVID, maka ya dia nggak bisa berobat gitu. Akhirnya Iya, mereka iya, nekat iya. keluar kerja gitu. Iya, betul sih, Dok. Itu sepakat sekali. Eh, Sulit, sulit, memang sulit ini. serba Sulit salah sekali. sih ya, Dok ya. Saya juga jadi bingung nih mau nanya apa lagi Iya, karena sulit. kok Makanya jadi coba kelihatan tidak ada solusi ya. coba Kenapa, kita Dok? tanya M-Block. M-Block Oke, punya UMKM, gimana? Tanya ke sales brand lokalnya, tanya ke baristanya. Makan pakai apa mereka kan? betul, Dok. Nah, itu sebenarnya kondisi ini sebenarnya terjadi mungkin bukan cuma hanya di M Block Space saja, tapi di beberapa tempat ya. Maksudnya yang bergerak di bidang F&B ataupun retail dan lain sebagainya, saya rasa ngerasain impact yang sama. Nah, justru di sini kita bakal diskusi nih, kira-kira apakah PPKM ini dianggap efektif, Dok? Hmm, Dengan melihat kondisi seperti ini ya, enggak. kenapa bisa dibilang nggak efektif? Karena Seperti yang gini, tadi berarti jawabannya. PPKM itu akan efektif ketika warga yang terdampak PPKM akibat pembatasan mobilitas itu dibiayai. Kita dan Hmm. ada kemarin yang kritik saya. Jadi warga jangan cuma minta dong, loh. Bukan cuma minta. Ini kan hak. Ini hak Oh. kita gitu. Hak kita yang dimana kita disuruh di rumah, nggak kerja, dan itu hak kita. Tapi kalau kita berkaca sama kayak Cina, ya, Jepang, itu warganya nggak, Jepang dikasih uang. Kalau Cina itu dikasih kebutuhan paling nggak 9 bahan pokok. Iya, iya, iya. Nah jadi kalau mau PPKM efektif, orang-orang yang terdampak nggak bisa makan ini harus dikasih sesuatu. Sekarang saya Betul. tanya, saya jawab ya, kenapa kok sosok Louis yang dia jelas statementnya konyol dan hoax itu dipercaya? Karena ketika orang sudah terdampak karena PPKM dan nggak bisa makan, mereka udah nggak bisa pikir logis. Gimana caranya mereka cari sosok yang bisa membenarkan alasan mereka untuk keluar, untuk Hmm. cari makan. Itu Iya, iya, analisa masuk kenapa akal. saya bilang, kenapa Louis bisa viral? Kenapa kita para nakes yang edukasi positif malah kedampak sama Louis? Akhirnya kita mikir kan, oh ternyata dikarenakan orang-orang yang udah nggak bisa makan nih kepepet, akhirnya mereka mencari sosok yang bisa mewakili suaranya mereka. Betul. Mencari Nah, pembenaran itu lah ya, Dok ya. pembenaran. Itu yang terjadi. Jadi sekarang polarisasinya luar biasa. Dan jujur, saya sudah menyuarakan ini ke beberapa staff ya. Mm-mm. Staff, dan itu ada saksinya, ada rekamannya gitu. Dan itu disaksiin staff. Tapi kita lihat hari ini dilanjutin lagi. Dan ada statement yang menggelitik nih Kak. Gitu. Ada statement Kenapa menggelitik. nih apa? Jadi Apa di nih? statement itu salah satu menteri kita, Pak Effendi bilang, ini PPKM lanjut, tapi tolong negara nggak bisa nanggung semua bansos. Kita harus gotong royong. Gotong royong gimana ceritanya udah nggak ada duit gitu loh. Nah, itu kan. Kalau Iya, iya, saya iya, iya. oke masih bertahan, ada toko ya kan, ada mungkin subsidi, saya bisa jual ini, jual itu. Ya yang lain gimana kan enggak. Maka mereka Betul, akan kena betul. COVID juga karena nggak dapat nutrisi. Nah, ini adalah PR bersama kita. Dan ini PR untuk brand lokal dan brand lokal kedampak loh, Mbak. Iya, Brand iya, iya. lokal itu Sepakat. hancur lebur. Sekarang bayangin siapa yang mau beli sepatu kalau dia jual sepatu lokal? Siapa yang mau beli sepatu? Mm-mm. Kan nggak keluar. Masa Iya, kita beli betul. sepatu terus outfit di dalam rumah? Siapa yang mau beli baju lokal? Siapa yang mau beli Ya, tas lokal? Nggak ada. Karena ya ya nggak ada, kita Dok. nggak mungkin ngapain. Yang laku cuma obat. Betul. Betul sekali, Dok. Oke. Eh, ini kan kita ngelihat kondisi sekarang ini kritisnya ini kan aku pernah nonton YouTube dokter sih sebenarnya di beberapa hari yang lalu. Dokter sempat udah jelasin juga kenapa kok mendadak COVID ini meningkat. Itu salah satunya secara iklim ya, cuaca juga. Karena kan ini fase-fase di mana sebenarnya virus mungkin tuh bisa diceritain juga sih, Dok. Diulang lagi di sini gitu bagi teman-teman mungkin yang belum menyimak YouTube-nya dokter juga. Kenapa sih kok mendadak COVID ini bisa naik? Yang awalnya kemarin sebenarnya kan sudah membaik ya, Dok ya? Nggak, Gitu. Apakah belum. mungkin belum ya? Ya, belum. Jadi gini, COVID itu bisa naik tiba-tiba itu karena banyak faktor. Satu, dari bulan Januari kita sudah tahu bahwa kita tuh problem mobilisasi. Ya kan?
Iya. Mobilisasi ini akan menyebabkan orang dari luar kota bertemu satu sama lain, yang menyebabkan penularan itu akan lebih masif. Apalagi kalau ada mutasi yang sangat mudah menular, yaitu Delta. Iya. Dan masalah kedua, kita tahu bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia itu perbandingannya sama jumlah pasien banyak, 1 banding Hmm. berapa gitu kan. Tidak seperti negara-negara lain yang Vaskesnya itu lengkap. Kayak satu Hmm. Vaskes bisa ngurusi berapa banyak. Kita tuh nggak imbang. Jakarta Oke. aja, yang ibu kota negara aja nggak lengkap. Apalagi kota-kota lain nih yang luar Jakarta. Nah, dua hal ini akhirnya membuat kasus tuh bludak di bulan-bulan ini. Di mana bulan ini tuh kan peralihan musim. Jelas, peralihan musim itu tentu kita tahu ya, orang tuh kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. Tentu akan ada dia rasa, kalau orang Jawa bilang masuk angin, ya kan? Mm-mm. Tertekan. Nah, ternyata dia ketularan sama orang kena COVID. Cepet banget karena nyebar. Betul, 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 betul. Nah, jadi itu. Nah, solusinya tuh apa? Sebenarnya kalau dari tahun lalu kita bisa ngelok sebulan 2 bulan tapi warganya dibiayai, mungkin tahun ini akan bisa beres gitu. Hmm. Yang penting penanganan di awalnya harusnya kemarin ya. Dari awal tuh Ya, harusnya tapi kan penanganannya kita lebih udah nggak ketat bisa lagi nyalahin. gitu. Ya, tapi Iya, kita udah betul. nggak Kita bisa nggak bisa nyala. nyalahin. Yang kita bisa Betul. sekarang lakuin adalah kita sekarang mengawasi pemerintah. Gitu loh. Kenapa saya bilang mengawasi pemerintah? Kalau misalkan sampai tanggal 31 Juli ternyata kasusnya masih tinggi dan nggak efektif, berarti tentu harus dievaluasi dong, gitu loh. Betul. Harus dievaluasi lagi ya nih tentang peraturan PPKM ini ya. Iya gitu Oke. loh. Ini jujur harus dievaluasi kalau karena saya yakin Pak Luhut pun ngerti masalah di bawah karena Pak Luhut pun sudah mendapatkan saran-saran dari staf-stafnya dan saya bilang saya fotoin. Jadi saya kalau ngomong tuh fotoin Oke, Dok. gitu. Nah, sekarang Dok, ini kan aku juga nonton YouTube-nya dokter. Balik lagi nih semua riset aku datang dari YouTube-nya dokter loh. Makasih, Dok. Oh, Nah, sama-sama. terlalu banyak berita hoax di luar sana. Entah obat buat penangkal COVID lah, dan lain sebagainya, macam-macam sekali gitu. Nah, kira-kira ada nggak nih tips untuk teman-teman yang ada di sini yang mungkin nonton, kira-kira untuk kita sendiri secara personal bisa mensortir informasi yang dapat diterima dengan baik sama informasi yang harus diabaikan? Karena Ini penyebaran informasi cukup luas sih, Dok, jadi sekarang. kalau hoax tuh sebenarnya masyarakat itu udah bisa memfilter gitu. Kayak kan kemarin saya tuh riset sendiri gitu loh. Dari kejadian Luis Mm-hmm. kemarin, kita kan bingung ya. Luis tuh kan ngomong sesuatu yang konyol ya, kayak COVID gak ada, vitamin C 1 gram ini. Karena tapi itu jelas hoax. Warga pun Iya. ngerti. Tapi kenapa dipercaya? Pertanyaannya itu kenapa dipercaya? Padahal sudah jelas itu salah. Ya karena ini, karena mereka mencari perwakilan yang bisa mewakili suara mereka. Oke. Okay. Nah, dulu kan yang mewakili ini adalah Jering. Tapi kan Jering emosional dan dia sering akhirnya ya sering berkasus lah sama orang, ya kan? Dan akhirnya nyari ada akun-akun lain kayak Pak Mardigu dan akhirnya ada Luis. Akhirnya karena mereka udah capek di rumah dan gak ada uang, akhirnya mereka memilih mempercayai isu-isu yang menjadi denial atau penyangkalan kayak COVID itu nggak ada, kayu putih itu nyembuhin COVID, karena mereka sudah mentok, udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Jadi mereka benci banget sama COVID. Segala sesuatu yang bisa menyangkal COVID, mereka akan dukung. Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau orang-orang nih yang kayak sudah mampu atau ngerti dan literasinya bagus, mereka akan ngerti. Nah ini kan jadi Ya, ya, ya. polarisasi sekarang. Ini kan polarisasi. Polarisasi itu kubu-kubuan. Jadi orang yang percaya COVID sama yang nggak percaya COVID, ini sekarang kubu-kubuan. Dan ini jadi konflik ekonomi. Kalau kita lihat orang yang nggak percaya COVID, itu rata-rata hampir sebagian besar adalah orang yang terdampak ekonominya karena COVID. Sementara Iya. orang yang percaya COVID itu adalah orang yang ekonominya terdampak setengah-setengah aja. Jadi dia masih punya uang untuk isoman. Mm-mm. Kalau kenapa Betul, saya betul, bisa Dok. bilang itu? Saya ke Mangga 2 Selatan, sawah besar, itu rumah 16 meter persegi, isinya 4 kakak. Dan banyak banget itu satu kampung. Ya, itu kalau itu tuh saya tanya gitu kan, kenapa kamu kerumun? Nah rumah saya cuma muat 4 orang, kalau tidur sif-sifan. Terus saya nyuruhnya gimana coba? Jaga jarak gitu. Padahal Nggak jelas mungkin. itu rumahnya nggak mungkin. Nah itu banyak loh di Indonesia. Bantaran
bantar rumah-rumah yang semi permanen. Nah, itu yang benar terjadi karena saya hadir di situ dan melihat sendiri, dan saya akhirnya memberikan bantuan bareng Kapolres di situ, 1 karung beras untuk yang isoman. Jadi satu rumah diisi 4 kakak. Nah, sekarang kan dari tadi kita udah ngebahas soal masalah berita hoax dan lain sebagainya, Dok ya. Jujur, ini kalau dari saya pribadi, curhatan saya, semakin saya nonton berita nih, saya semakin stres. Jujur, Dok. Nontonin berita perkembangan COVID, berita-berita hoax dan lain-lain, jujur saya makin stres. Nah, apakah menurut dokter, dengan saya tidak membaca berita atau tidak mendengarkan informasi-informasi tentang COVID itu akan membantu saya untuk lebih waras, Dok? Karena jujur saya merasa hampir tidak waras loh kemarin ini. Karena terlalu banyak berita duka, terus tahu-tahu ternyata beritanya bohong. Entah artis siapa dinyatakan meninggal ternyata bohong. Dinyatakan tidak dapat rumah sakit dan lain sebagainya. Video-video yang beredar di luar sana gitu, Dok. Jadi kalau soal berita, mau nggak mau berita COVID itu akan terus dikabarkan. Terus. Karena memang cara menentukan kita selamat dari pandemi atau update pandemi itu dari angka kematian sama positivity rate. Ya kan? Cuman harus imbang. Kita juga menyuarakan sesuatu yang bisa membuat semangat. Contoh bola. Kita bisa dong buat tontonan bola sehingga banyak anak muda itu di rumah nonton bola. Contoh ketika Euro kemarin. Ketika Euro kemarin digelar, orang tuh fokus nonton Euro ini. Ya, sebagian. Dan orang tuh seneng. Walaupun seneng itu belum tentu menambah imun, tapi seneng itu kayak menimbulkan optimis. Bayangin kalau bola diadakan. Jadi mungkin optimisme ini bisa terjadi kalau warga yang rasa dirinya mampu juga membantu sekitarnya. Satu. Kedua, ya kita para teman-teman pejabat juga membuat sesuatu yang bernada optimis. Karena kita nggak bisa ngilangin berita ini. Kalau ada netizen yang mengatakan hilangkan berita COVID, hampir pasti nggak mungkin. Kenapa? Karena memang itu kewajiban mereka untuk mengabarkan update. Dan itu udah perintah dari mereka. Bukan urusan saya, apalagi urusan wartawan ya. Wartawan kan jurnalis menjalankan perintah. Ya kan? Betul. Dan itu berita. Nah, jadi yang paling bagus ya si pemerintah harus membuat sesuatu yang memang bisa menayangkan hal-hal positif. Dan iklan-iklannya itu harus bagus. Kalau kita contoh iklan vaksin di Singapura, iklan semangat di Singapura itu bagus-bagus. Itu. Dan kalau salah ya minta maaf. Itu yang paling sulit kan. Iya, betul Dok. Oke, di sini juga aku pernah dengar, nggak tahu benar atau nggak, dokter ini belum pernah terjangkit COVID kan ya? Belum. Sampai detik ini. Nah, ini nih Dok. Itu Dok, yang justru kita mau tanyain. Apa yang dokter lakukan kok bisa sampai masih belum terjadi? Karena banyak banget orang di luar sana sudah terjangkit, Dok. Dari yang mulai extra clean. Saya melakukan apa yang dilakuin sama sebanyakan netizen yang kerja di lapangan. Saya ini dari bulan Maret sampai sekarang 18 bulan, swab 36 kali, belum pernah sedikit pun kena COVID. Dan ketika kemarin divaksin, saya kan post tuh hasil serologi saya, itu di bawah 100. Berarti saya antibody cuma dari vaksin. Kok bisa nggak kena? Ya karena saya melakukan, jadi gini, kalau teman-teman ke Cawang nih, ke base camp, jadi kalau anak-anak Cawang, ya kan, sekitar Pilar Mas itu udah tahu saya tongkrongan tuh di warteg mana, itu pasti ngobrol sama supir taksi Bluebird, saya sebut ya, sama ojol Grab, sama pegawai Wika. Memang nongkrongnya di situ. Dan kita tuh saling sharing. Lu ngapain zaman itu. Dan saya hanya melakukan apa yang dilakuin oleh kita semua juga. Dia nggak kena, aku yang nggak kena. Karena hiburan kita gimana? Gini, saya sama kawan-kawan, kita kan tujuannya keluar cari uang. Betul. Ya kan? Saya tuh kalau sama kawan-kawan kerja tuh cari uang, kalau enggak ya ke lapangan ketemu orang-orang, ngobati orang, atau ke Kemenkes, ke rumah sakit, selesai. Mereka nggak ada waktu buat nongkrong di coffee shop atau apapun. Kalaupun saya ke coffee shop, itu mentok 2 jam dan kerja. Dulu, dan itu pun sebulan sekali. Ya saya kena dari mana?